Tapi kelihatan loh. Kelihatan ya, Pur? Oh iya. Berarti gimana? Lebih kelihatan Aku Pur? Vivi. Nah, berarti aku gini. Nah, ada. Nah, Udah ada suaranya belum? udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusi, Ibu Ririn Despriliani, SPD MSI, serta anggota kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Syaira Novari yang pada kali ini diamanahi menjadi moderator sekaligus anggota dari kelompok 3. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Asyifa Natania Putri, yang kedua ada Vivi Lutfiah, yang ketiga ada saya sendiri Nazwa Syaira Novari, yang keempat ada Pranita Nur Fujiari, dan yang kelima ada Wuri Handayani. Mungkin selanjutnya akan diserahkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Apa itu anak berkebutuhan khusus atau ABK? Adalah anak yang memiliki keterbatasan atau kelainan dalam fungsi fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosional. Keterbatasan ini juga dapat menghalangi anak dalam mohon maaf, keterbatasan ini dapat menghalangi kemampuan anak untuk berkembang dan tumbuh. Perbedaan ini juga dapat menyebabkan mereka membutuhkan perhatian khusus dan penanganan khusus agar dapat berkembang secara lebih optimal. Keterbatasan ini juga dapat menghalangi kemampuan anak untuk berkembang dan tumbuh pada usianya masing-masing. Lalu, selanjutnya ada ciri-ciri umum anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, itu ada perkembangan yang lebih lambat. Perkembangan yang lebih lambat dalam hal bicara, berjalan, serta keterampilan sosial anak pun dapat menyebabkan keterlambatan. Lalu yang kedua ada kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar ini di mana anak sulit dalam memahami konsep, mengingat informasi, atau mengikuti instruksi dengan baik. Lalu yang ketiga, menyangkut juga dengan yang sebelumnya itu kesulitan dalam belajar, perilaku yang berbeda, yaitu lebih hiperaktif, kurang fokus, atau memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang saya jelaskan tadi, mengapa berkaitan dengan poin 2, dikarenakan pada poin 2 anak kesulitan dalam belajar dikarenakan lebih hiperaktif, lalu kurang fokus, maka dari itu anak berkebutuhan khusus sulit untuk memahami konsep, mengingat informasi, serta mengikuti instruksi dengan baik. Lalu yang terakhir ada kondisi medis tertentu, seperti autism, ADHD, disleksia, atau gangguan pendengaran, serta penglihatan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini yang pertama yaitu ada tunanetra gitu ya. Anak yang memiliki gangguan penglihatan tentunya. Lalu tunarungu ini anak yang memiliki gangguan pendengaran. Lalu ada juga tunagrahita, anak yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan intelektualnya. Lalu juga ada tunadaksa, yaitu anak yang memiliki gangguan pada anggota gerak. Dan ada juga tunalaras, yaitu anak yang memiliki gangguan dalam berbicaranya. Lalu ada autisme,
yaitu gangguan perkembangan yang kompleks yang mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, mohon maaf, dan perilaku. Dan itu juga ada ADHD, gangguan perhatian atau hiperaktivitas yang ditandai dengan kesulitan fokus, impulsif, dan hiperaktif. Dan yang terakhir yaitu ada disleksia, yaitu gangguan belajar spesifik yang mempengaruhi kemampuan membaca. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sepertinya akan dilanjutkan oleh saya kembali gitu ya. Yaitu ada penyebab anak yang menjadi anak berkebutuhan khusus, yaitu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor genetik tentunya. Faktor genetik ini adalah kelainan kromosom atau gen tertentu. Lalu yang kedua ada kondisi saat kehamilan. Yang salah satunya yaitu infeksi atau kekurangan nutrisi juga bisa, atau paparan zat berbahaya. Dan yang terakhir yaitu komplikasi saat kelahiran. Di antaranya yaitu cedera otak atau kekurangan oksigen, dan bisa juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kurangnya stimulasi, kondisi sosial ekonomi yang kurang baik, atau trauma. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi dari anak ABK tersebut. Oke, anak ABK tersebut berada di kelas B3, kebetulan kelas yang ada di tingkat atas gitu ya, akan masuk ke SD. Lalu dia berkelamin laki-laki dan bernama Dewa. Karena kami sudah identifikasi anak tersebut dan sudah sering berinteraksi gitu terhadap anaknya, maka kami simpulkan bahwa anak tersebut mengalami space delay, tunagrahita, dan autis. Karena seperti yang diketahui bahwa pada saat kami berinteraksi dan kami melihat langsung anak tersebut tuh tidak bisa mengucapkan kata selain berteriak A atau I hanya dan menangis gitu. Dan sulit untuk berbicara ya, tidak, atau bukan, jangan, itu dia nggak pernah bilang seperti itu. Sedangkan kalau tunagrahita, kenapa kami identifikasi tersebut, ya sebelumnya saya akan menjelaskan tunagrahita itu apa. Tunagrahita itu disabilitas yang gangguan yang apa ya, pada kekurangan intelektual, kayak intelektualnya kurang gitu, jauh dari rata-rata usianya. Uh, karena dia itu pada saat pelajaran tuh cuma diam, cuma ngeliat doang, nggak pernah ikut nimbrung, bahkan pada saat untuk interaksi sama anak-anak yang lainnya tuh juga kurang banget gitu. Dia hanya duduk diam dan bahkan hanya duduk di luar kelas, gak mau ada di kerumunan gitu. Namun ada saatnya kalau moodnya lagi baik, anak tersebut mau gitu masuk ke kelas, nimbrung sama teman-temannya, terus ikutan ketawa bahkan. Dan namun ya seperti itu gitu. Kadang-kadang. Nah, kalau yang terakhir, identifikasi yang terakhir itu yaitu dia mengalami autisme, kayak kurang banget interaksi sosialnya, komunikasinya, terus tentang pokoknya perkembangannya tuh jauh gitu di atas rata-rata. Jadi kami mengidentifikasi bahwa anak tersebut mengalami autisme. Dan selanjutnya sini ada ada foto anak tersebut ya. Dia ini ada di taman taman bermainnya dan suka menyendiri gitu. Bahkan sama gurunya disuruh udah mau kemana, mau ke trampolin gitu ya. Nunjuk-nunjuk trampolin, jadi dimasukin ke trampolin dan nggak ikut pembelajaran. So mungkin sangat disayangkan gitu ya. Harusnya anak tersebut tuh dimasukin ke sekolah yang khusus untuk ABK, bukan di sekolah yang
sekolah formal kayak seperti ini gitu. Namanya Dewa dan ada di kelas B3. Oke, baik, mungkin itu saja identifikasi yang kami dapatkan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan, mungkin selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke moderator. Kepada moderator dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan membacakan kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu, anak berkebutuhan khusus adalah individu yang memiliki perbedaan dalam kemampuan dibandingkan anak pada umumnya. Perbedaan ini bisa terjadi pada aspek fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosional. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik, sehingga memerlukan penanganan dan pendekatan yang berbeda-beda. Dengan pemahaman yang lebih baik dan dukungan yang tepat, anak berkebutuhan khusus dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berdaya guna. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, karena rangkaian acara sudah selesai dan presentasi pada hari ini sudah selesai, kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.